Selama beberapa tahun di Kepulauan Riau, kami sering dengar tentang sejenis ikan yang terkenal bagi orang Melayu. Ikan ini bertelur pada tahun baru Imlek. Di Singapura, ikan ini bisa dijual seharga $100 atau 1 juta rupiah per kilo. Apakah ini sekedar dongeng atau mitos? Bulan Desember kemarin, kami pergi ke Pelabuhan Sagulung di Batam untuk mencari tahu. Kami menyeberang ke Pulau Bulu di Kecamatan Bulang, bertemu seorang nelayan, namanya Pak Samad. Nama saya Samad bin Majid, aslinya dari Bulang, sudah lama tinggal Pulau Bulu sebanyak 30 tahun. Umur saya 59 tahun. Pekerjaan saya dari dulu nelayan, mencari ikan dan udang, dan ketam. Ikan yang dicari pada Imlek adalah ikan dingkis atau siganus bahasa Latinnya. Ukurannya kurang lebih sebesar telapak tangan. Menariknya, ikan ini hanya bertelur tepat pada tahun baru Imlek. Pak Samad bercerita, tradisi menangkap ikan dingkis yang paling bersejarah adalah dengan kelong dingkis. Hasil saya dulu pernah saya berkelong pada tahun 2000, itu bisa menghasilkan sampai 1 ton lebih. Ya, menariknya tuh lantaran cuma hasilnya kita 3 hari bisa mencapai 26 juta, itu kan agak merasa bangga gitu. Beberapa kelong milik Pak Haji Karim adalah kelong yang diurus Pak Samad dulu. Pernah 1 tahun berapa ya? 95 katanya. Nah, itu memang lumayan karena kita ada kelong tuh waktu itu kan masih semua kita pasang. Akhirnya kita kumpul-kumpul semua kelong tuh 1 hari aja hampir 2 ton kita dapat. Jadi hasil-hasil kelong tuh iyalah kita kumpul sewaktu tuh kita dapat juga lah. Bisa beli satu mobil, ya kan? Karena hasilnya lumayan banyak kan. Nah, seperti ya kelong 1 tuh yang Pak Samad pernah ngurus tuh, nah itu memang 1 kelong tuh sampai 500 kilo lebih tuh dapat. Sepertinya benar cerita yang kami dengar sebelumnya. Para nelayan ini sudah mengalami hasil yang luar biasa. Jadi memang para nelayan tuh memang berharap pada Imlek tuh lah. Kalau memang ada rezeki dapat banyak, lumayan lah. Harga ikan ini naik drastis karena orang Tionghoa di Singapura akan import ikan dingkis dari Kepulauan Riau dan mereka percaya ikan dingkis dapat membawa hoki atau eng, khususnya yang terdapat telur di dalamnya. Ceritanya itu seperti dari Dewa Sampaukong. Dari cerita bapak saya bilang sama saya, dulu kan orangnya susah, nggak punya duit, bahkan dia mau makan pun susah. Pas Imlek, dia minta sama dewa inilah, ibarat saya ini udah Imlek tak ada barang yang bisa dimakan nih, makanya dia bilang ke belakang lah, belakangan bakau, pergilah anak sana cedok ikan, di sana ada ikan. Nah, itulah dapatnya ikan. Maka ikan lingkis itu bentuknya sama seperti daun bakau. Kamu ambil daun bakau, kamu lihat sama miripnya sama daun bakau. Nah, itulah ikan lingkis ceritanya. Kami ikut Pak Samad ke laut untuk melihat proses perbaikan kelong dengan harapan akan lihat ikan ini, yang disebut ikan hantu oleh beberapa masyarakat setempat. Proses ini memakan waktu sekitar 3 bulan dan harus paling lambat 1 minggu sebelum Imlek. Dibentangkan di babar kelongnya. Nah, jadi itu sudah dikasih ikat, bawahnya nanti tinggal atas baru dipaku. Dan paku baru dikasih bentangkan lagi supaya dia rapi gitu, ya kan? Setelah rapi nanti setelah selesai baru ditaruh bumbunya. Untuk 1 kelong dibutuhkan ratusan batang kayu dan puluhan meter jaring. Kayu dan jaring yang dipasang ini bertujuan untuk mengepung ikan yang akan bertelur di sekitar bakau. Ikan-ikan ini akan masuk ke dalam perangkap kelong yang dinamakan bubu. Nah, setelah air surut, para nelayan akan mengecek kelong dan mengangkat bubu untuk memanen hasilnya. Permasalahan sekarang ini kan kalau berkelong kan mau harus pakai kayu karena kayunya agak dah susah.
Jadi kita pun tak sampai semua tuh kelong kita pasang. Kalau dihitung semua biaya, para nelayan akan keluarkan 10-15 juta untuk pasang kelong baru dan 4-7 juta untuk perbaiki kelong. Tapi bagaimana dengan hasil tahun ini? Apakah masih seperti zaman dahulu atau tidak? Pak Haji Karim berpendapat tentang bagaimana antusiasme warga dengan hasil tangkapan tahun ini. Yang tak terlibat kalau untuk tahun ini banyak juga, karena yang sebagian sini semua banyak tak nurun. Kami turun ke Pulau Bulang 2 hari sebelum Imlek untuk melihat panen tahun ini. Apakah baik atau buruk? Kami pergi dari kelong ke kelong dan mendengar kabar yang sama. Jangankan 1 ton, 1 kilo pun tak ada. Oh, tak pakai selam lagi Keruh air ni. Adalah, mudah-mudahan ni kak Kilo 2 kilo jadilah Kilo 2 kilo jadilah. Parahnya lagi, separuh ikan dingkis ini tidak memiliki telur. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi harga. Pasalnya, Singapura akan mengembalikan ikan-ikan tanpa telur itu. Rugi sudah pasti. Kami saja kecewa, apalagi para nelayan yang sudah bertaruh untuk musim ini. Ya, beginilah Pak hasilnya pada tahun ini dan sekitar ada 1 kilo Pak. Ikannya kurang betul tahun ini. Dalam kekecewaan ini, kami datang ke salah satu pasar di Batam untuk mencari tahu apakah hanya di daerah Pulau Buluh dan Bulang saja atau juga sama di tempat lain. Nah, barangnya tak ada. Sebentar aja udah habis. Nggak nyampe 1 jam. Orang kan lagi butuh. Biasanya banyak. Sekarang tak ada. Biasa pakai penuh-penuh book nih. Sekarang tak ada. Tapi ada positifnya. Ikan yang hanya sedikit dapat meningkatkan harga jual. Biasa kalau hari-hari gini 150, sekarang tahun ini 300. 2,5 per kilo. Apa yang terjadi tahun ini? Apakah ikan dingkis sudah tidak bisa baca kalender lagi? Sepertinya ikan dingkis tahun ini kedatangannya tidak tepat waktu. Ada sekitar 2 minggu perbedaan dengan tanggal Imlek tahun lalu. Mereka bilang ikan dingkis akan muncul lagi menjelang Cap Gomeh. Mereka menyebutnya dingkis balik. Tapi kali ini tidak ada telur lagi sehingga harganya kembali normal. Semoga dengan dingkis balik ini bisa menutup kerugian para nelayan. Kadang-kadang kalau kelong yang Pak Samad ngurus tuh bisa sampai 200 kilo, 100 kilo lebih. Ya, setelah itu udah ada beberapa tahun, itu udah makin menurun terus lah dingkisnya. Sampai sekarang itu juga mungkin pengaruh cuaca, limbah lingkungan ya, limbahnya mungkin banyak di sana sini, banyak gusuran. Kedepannya, sepertinya akan ada banyak tantangan bagi para nelayan tradisional. Jadi, apakah ikan dingkis masih membawa hoki? Dengan sedikitnya hasil ikan tahun ini, mungkin kita bisa simpulkan tidak. Tapi meskipun begitu, kami melihat bahwa ada hal yang lebih istimewa dan membawa hoki dalam arti lain. Disadari atau tidak, ada rasa saling melengkapi antar suku dan agama berbeda sebagai buah dari tradisi kelong dingkis dan Imlek ini.